Halo teman-teman, seneng seneng banget aku bisa bikin video YouTube lagi. Dan buat video hari ini sebelumnya aku minta maaf kalau suaraku ini agak bindeng. Jadi aku agak, ini bisa kalian bilang flu lah ya. Jadi aku bakal mulai aja. Di video hari ini sebenarnya ini video yang highly requested banget. Dan di video ini aku mau nunjukin ke kalian beberapa supply note yang low budget, yang mungkin buat aku sendiri bilang ini cukup murah meriah dengan kualitas yang oke. Jadi bukan kualitas yang rendahan. Supply pertama yang mau aku saranin ke kalian adalah bolpen, karena waktu itu aku pernah kayak bikin semacam kuesioner di Instagram aku di story, apa sih peralatan yang wajib ada kalau kalian nyatet atau bullet journaling, dan hampir semua dari kalian itu jawab bolpen. Jadi yang pertama itu adalah Joico Key-Gel. Jadi dari namanya dia itu gel pen. Nah ini kalian pasti tahu, ini aku udah pakai ini mungkin dari SD kali ya, tapi sampai sekarang ini emang bagus kualitasnya, tintanya pekat, lancar, jarang banget macet, dan dia tuh konsisten sampai tintanya mau habis. Jadi itu bagusnya. Dan si Joico Key-Gel ini ada di harga 2.800 per pieces. Itu keren banget kan. Sementara gel pen itu biasanya harganya lebih tinggi daripada bolpen. Dan buat swatchnya sendiri, nah ini adalah hasil swatchnya. Bisa kalian lihat di yang bagian sini dia nggak putus ya si garis tintanya. Jadi itu yang aku bilang tadi, dia ini mulus banget buat dipakai. Dan juga kalau diginin itu mungkin agak sedikit ada smudging di sini, tapi nggak apa-apa karena dia ini tergolong juga cukup cepat dan nggak terlalu bermasalah kalau digores pakai highlighter. Bolpen yang kedua ini adalah Zebra Pick Candy. Kalau misalnya kalian nonton Quarantine Stationery Haul aku, kalian mungkin bakal inget ini aku jelasin, tapi aku paparin sedikit aja di sini. Dia ini bukan gel pen tapi ballpoint pen biasa. Nah cuman yang aku lihat dari kebanyakan bolpen yang ada itu dia garisnya lebih tebal dan konsisten, karena ada pengaruh juga dia itu tipnya 0,7 itu, dan badannya ini ringan juga ramping, jadi kalau digenggam enak. Dan buat swatchnya, nah kayak gini, bisa kalian lihat ini tuh bolpen. Cuman kalau kalian bandingin sama swatch gel pen yang Joico tadi, ini hampir sama ya hasilnya. Pertama, kalau aku lihat secara langsung, kalau misalnya di kamera kayaknya nggak kelihatan. Yang Zebra ini malah kelihatan lebih pekat tintanya. Kedua, yang di goresan melengkung-lengkung ini dia juga nggak keputus garis tintanya, jadi itu bagus. Dan lebih bagusnya lagi kalau bolpen itu langsung kering dan nggak akan ke smudge kalau kalian ngasih highlighter atau kayak tinta brush pen di atasnya. Si Zebra Pick Candy ini ada di harga satuan 1.500 sampai 1.800 per pieces. Itu terjangkau banget kan. Cuman kalau misalnya kalian ke online shopping, jadi kadang dia dijualnya tuh per 6 pieces. Tapi kalau misalnya kalian lebih nyari agak dalam lagi, kalian bakal bisa ketemu yang satuan dan dengan di harga yang tadi aku sebutin. Nah yang kedua ini barang yang kayak top 2 kalian sebutin, banyak dari kalian yang nyebutin ini bersamaan dengan bolpen. Dan barang ini adalah brush pen. Jadi di sini aku punya 2 rekomendasi brush pen Murmur. Yang pertama adalah Artline Sticks. Mungkin aku nggak pernah nge-review mereka secara kayak langsung di YouTube, tapi kalau misalnya di story aku pernah beberapa kali jawab pertanyaan kalian. Ini aku punya ini udah lama. Ntar guys, posisi duduknya nggak enak. Dan dia ini bagian grip tangannya bentuknya segitiga. Kalau misalnya kalian genggam bisa langsung kayak gini. Mungkin aku emang pernah ada kejadian agak nggak enak sama Artline Sticks karena aku kebetulan dapetnya yang produk cacat, tapi yang ini oke. Jadi bisa dilihat mereka brushnya agak ramping ke atas tapi nggak terlalu kurus kayak gini nih.
Jadi kalau aku bilang ini tuh cukup bagus dipakai buat misalnya bikin notes atau sebagainya, karena kalian bisa color coding pakai ini. Kalian juga bisa bikin kayak header-header cantik pakai ini. Dan selain itu dia ini harganya tergolong murah buat brush pen. Dia ada di harga 7.000 sampai 9.000 per piecesnya. Oke, brush pen yang kedua ini populer banget. Dan iya, brush pen ini adalah brush pen Snowman. Aku nyaranin ini buat kalian. Kenapa? Pertama, karena dia harganya murah meriah. Kedua, sebenarnya kualitasnya itu cukup oke kalau aku bilang. Dia brush pennya agak lebih ramping daripada yang Artline Sticks tadi. Dan meskipun panjangnya agak hampir sama sedikit, dan begitu juga sama tipnya gini juga agak lebih ramping, tapi tetap enak buat dipakai. Cuman kalau misalnya aku bisa bilang, tipnya Snowman ini enggak selentur Artline yang tadi. Walaupun begitu dia ini tetap bagus buat dipakai lettering, dan aku juga udah lama pakai ini. Ini adalah hasil swatchnya. Kebetulan aku punya yang warnanya ini brilliant yellow. Nah, satu hal, kalau misalnya kalian pakai Snowman brush pen itu kalian agak harus lebih hati-hati, karena si tipnya Snowman brush pen ini agak lebih fragile gitu. Jadi agak lebih cepat nge-fray daripada Artline Sticks yang tadi. Dan selain itu, Snowman brush pen ini dijual dengan harga mulai dari 5.000 sampai 6.500 di online shopping. Aku mau pindah ke kategori baru, dan yang kategori ini adalah kategori buat highlighter. Selain brush pen, biasanya kalau aku pribadi ngehias catatan itu pakai highlighter yang warna-warni. Di sini aku punya dua rekomendasi buat kalian. Yang pertama adalah Zebra FM1 Mild. Nah, kalau kalian nonton quarantine haul aku juga sempat ngejelasin ini. Jadi Zebra FM Mild itu adalah kayak produk barunya Zebra. Mereka mengadaptasi warna-warna mildnya Zebra Mild Liner. Maka itu mereka namanya adalah Zebra FM1 Mild. Jadi dari tinta, dari warna itu semuanya sama kayak Zebra Mild Liner, cuma bodinya ini beda. Dan dia cuma satu tip aja. Mungkin aku nggak terlalu berhasil di fox letteringnya, tapi hasilnya adalah kayak gini. Ini tuh warnanya yang mild purple, dan si Zebra FM1 Mild ini dijual mulai dari harga Rp7.000 aja, dan kualitasnya juga oke banget. Highlighter kedua yang mau aku rekomendasiin ke kalian ini adalah Joico Highlighter. Jadi ini brand lokal ya kalau nggak salah, Joico itu, kalau nggak salah ya. Kalau misalnya aku salah, tolong bisa kalian koreksi di kolom komentar misal kalian tahu. Nah, jadi si Joico Highlighter ini dia mungkin udah lama ada di dunia peralat tulisan, dan bagusnya mereka udah ngeluarin warna-warna yang pastel, yang lembut-lembut, dan juga mereka baru aja ngeluarin sekitar 4 warna baru. Ini adalah 4 warna baru mereka. Warnanya ini lembut tapi juga agak lebih berani gitu daripada warna-warna yang originalnya. Warna-warna barunya itu adalah kayak gini. Ini ada abu-abu, yang biru itu namanya royal blue, yang merah itu coral, dan yang oranye kekuningan ini adalah light orange. Mereka bagus, dan kalau di belakang juga cuma pulling di akhir aja nih, pulling. Dan untuk masalah harga, Joico Highlighter ini dijual mulai harga 3.500 sampai 4.500. Itu bisa aku bilang sangat terjangkau buat highlighter, dan bisa jadi ini highlighter paling terjangkau yang aku punya di koleksi stationery aku. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Di sini rekomendasi terakhir aku buat low budget note supply kali ini adalah loose leaf. Nah, mungkin dari kalian banyak yang sering nanyain loose leaf ke aku pakai loose leaf apa, baik di story maupun langsung di DM. Jadi aku baru nemuin loose leaf ini setelah beberapa lama. Jujur aku belum pernah pakai dulu, tapi aku pakai ini sekarang.
Sebenarnya nggak ada toko officialnya karena aku nemuin ini di Shopee, di toko langganan aku. Jadi aku nyobain aja ini yang ukuran B5 dan yang varian grid. Waktu aku cobain itu, ini kualitasnya oke. Aku beli ini di harga Rp15.000 aja untuk isi yang 60 lembar, dan itu tuh termasuk terjangkau ya, karena setelah aku lihat-lihat di kayak katalog Shopee, itu kebanyakan loose leaf yang grid atau yang dot itu udah mainstream di atas 20 ribuan, apalagi kalau ukurannya itu B5, dan apalagi kalau warna kertasnya itu kertas broken white gitu ya, bukan yang HVS putih bersih. Jadi waktu aku pertama kali beli, aku kayak oke nih. Nah, cuman satu yang aku perhatiin dari Neja Life ini, dia punya dua varian, satu grid, satu dot. Dan aku rasa yang grid itu lebih bagus performanya daripada yang dotnya. Ya, jadi aku di sini mau rekomendasiin kalian yang gridnya aja. Kertasnya adalah kayak gini. Ini di depannya, dan kalau aku balik, nah hasilnya akan kayak begini. Kalau misalnya kalian ada yang mungkin udah terganggu sama sedikit ghosting, mungkin ini bukan untuk kalian. Tapi aku rasa buat harga segini, dengan jumlah yang kalian dapetin dan kualitas yang ada, ini cukup worth it, karena 15.000 buat 60 loh gitu. Di sini ada yang agak kayak tintanya sedikit rembes, tapi itu karena tadi aku coba tekan buat lihat seberapa parah jadinya, dan hasilnya tuh cuma keluar titik-titik doang nih kalau kalian lihat di sini, dan sisanya ini cuma ghosting tipis aja. Akhirnya video hari ini selesai. Pertama maaf kalau lama, kayak yang pernah aku bilang, di sini aku pengen coba jelasin serinci mungkin buat kalian, jadi kalian tahu, dan aku harap beberapa rekomendasiku tadi bisa kalian semacam terapin atau pakai. Aku harap kalian semua suka sama video kali ini, dan kalau misalnya kalian mau nyobain barang-barang yang tadi aku sebutin, aku bakal naruh link buat kalian lihat produknya di deskripsi di bawah. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.